perkembangan, bukan berarti bahwa pekerjaan Allah itu yang awal tidak sempurna atau kurang baik sehingga harus ditambahkan, ya. Tapi sebenarnya pemahamannya, karena manusia sendiri harus belajar untuk dapat menanggapi atau meresponi pekerjaan Tuhan itu sedikit demi sedikit, ya. Pekerjaan Allah itu sempurna, saudara, ya. Dan kita harus yakini itu, pekerjaan Allah itu sempurna. Tetapi karena kita ini yang tidak sempurna dan kita cenderung untuk mempertanyakan pekerjaan Tuhan, kita cenderung untuk meragukan. Kalau mempertanyakan masih lebih baik, tapi meragukan itu mungkin sudah berat. Maka Allah juga harus menyesuaikan diri dengan cara manusia memikirkan pekerjaan Allah ini. Sama seperti kalau kita melihat, ya, satu orang, sifat orang, apakah dia ingin melakukan hal yang baik atau tidak, kita pun menduga-duganya belum dapat gitu. Kira-kira dia akan balas kebaikan ini dengan kebaikan, atau sebaliknya dia balas kebaikan itu dengan kevakuman, ya. Nggak kejahatan sih, nggak, cuman maksudnya nggak dibalas artinya. Itu aja kita saja sulit menduga. Padahal mungkin kita tahu orang ini orang yang setia kepada Tuhan, orang ini adalah orang yang ya sebutlah orang yang punya rohani yang baik lah begitu. Kita selalu menduga bahwa dia pasti akan melakukan yang lebih baik dari yang lain. Tetapi saudara, itu menunjukkan bahwa memikirkan apa yang orang pikirkan itu tidak mudah, ya. Apalagi kalau kita bahas tentang pekerjaan Allah di dalam Alkitab. Kira-kira yang Allah kerjakan ini cukup atau tidak? Kira-kira yang Allah kerjakan ini mampu atau tidak kita terima? Nah, itu menunjukkan, saudara, bahwa Allah harus menyesuaikan dirinya supaya setiap pekerjaannya itu tidak dimubazirkan. Kan tentu hal yang sia-sia kalau pekerjaan Allah akhirnya menjadi mubazir, karena bukan pekerjaan Allahnya yang kurang baik, karena kitanya yang gak punya hati yang baik. Nah, itu sebabnya saya katakan bahwa pekerjaan Tuhan itu ditambahkan. Contohnya apa ya? Kita sudah bahas sebenarnya banyak dari 3 kitab ini saja, Kejadian, Keluaran, Imamat, bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, pertama yang Allah ajar, mereka harus diusir dulu keluar dari Taman Eden, supaya setidaknya dari pengusiran itu timbullah kemudian duka cita. Manusia menyesali, kenapa saya mendapatkan pengalaman yang tidak seenak yang lalu. Nah, itu kan cara Allah memberikan pelajaran gitu. Belum ada korban-korban penebus dosa, penghapus dosa, korban pendamaian, belum ada, sudah. Tapi Allah baru mengajar manusia melalui hati nuraninya apa yang dia perlukan untuk menebus perilaku yang salah. Nanti setelah 230 tahun, ya, menurut catatan Alkitab, barulah orang mengenal mezbah Tuhan. Nah, itu kan namanya berkembang, saudara. Manusia belajar untuk membuat semacam tebusan dari apa yang sudah dia lakukan, hal yang salah. Dikenal mezbah. Nanti tahun-tahun berikutnya setelah mezbah baru dikenal ibadah. Rupanya mezbah gak cukup, saudara, kalau tidak ada ibadah, ya. Karena saya pernah katakan kepada saudara,
Kekristenan itu tidak berdiri di atas ibadah-ibadah kurban. Ya. Jadi kalau mezbah itu diutamakan dan ibadahnya tidak dilakukan, lama-lama gereja Tuhan akan pikir kebaktian gak perlu. Yang penting adalah siapkan hewan kurban. Toh semua yang kita korbankan itu mempunyai nilai kompensasi, punya nilai bayarnya, ada. Kalau sudah seperti itu, saudara, membahayakan, sudah. Kalau gereja Tuhan tidak memerlukan lagi ibadah. Kemarin sampai dengan malam itu saya masih melayani keluarga yang meninggal. Jadi keluarga ada yang pergi ke Medan, yang di Jakarta pergi ke Alam Baka. Ya. Jadi nggak ada orang. Ya sudahlah. Ya malam-malam saya sudah capek sebetulnya. Dari pagi saya mengajar sampai jam 5, jam 6 saya khotbah lagi sampai jam 8, setengah 9 saya datang ke rumah duka. Walaupun sebenarnya sudah agak lemah karena terlalu banyak bicara, saudaranya. Memang nggak boleh terlalu banyak bicara, makanya hati-hati sudah, jangan terlalu banyak bicara. Kalau saya sudah memang semakin sering, lama-lama jadi makin banyak bicara. Tapi menariknya adalah di dalam diskusi itu ada satu anak Tuhan berkata begini, kira-kira masa ke depan ini ibadah itu, maksudnya ibadah kayak kita ini, kira-kira masih menjadi favorit nggak ya? Paling tidak untuk orang muda. Untuk orang tua ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Nggak ada waktu lain yang bisa dikerjakan, ya sudahlah. Paling ibadah datang, sebutlah itu untuk ajang kumpul juga, gitu. Tapi untuk orang-orang muda ini apa-apa bisa dikerjakan di dalam dunia maya. Semua bisa dilakukan di sana, saudara. Lalu kemudian dia bilang, kira-kira sampai ke ibadah masih favorit nggak nanti? Ya, maksudnya untuk orang muda loh, saudara ya. Masihkah menjadi sebuah kerinduan? Masihkah menjadi sebuah keinginan untuk datang ke dalam rumah Tuhan? Saya jadi mikir juga, benar juga loh. Orang muda sekarang apa-apa tinggal buka HP, semua ada di situ. Ya nggak usah bilang orang muda, kita aja yang sudah setengah tua, ya artinya sudah nggak muda tapi belum tua, saudara. Kelihatan doang yang tua. Ya, kalau saudara kan yang di sebelah kanan saya ini memang sudah betul-betul tua, nggak cuman kelihatan tua. Ya. Tapi yang di kiri ini kelihatan tua, saudara, walaupun masih. Kita aja yang sudah tidak tua tapi tidak muda tapi belum tua, itu aja udah mulai bisa mengoperasikan HP ini untuk semua urusan. Apalagi yang makin muda dari kita. Wah, lebih canggih, lebih cepat, saudara. Ya. Dan ya mereka sekarang anggap hal itu justru lebih efisien. Kalau hobi, kerja, ibadah bisa jadi satu kegiatannya hanya dengan internet. Ini catat tuh saudara ya. Hobi apalagi, lalu kemudian ibadah dan kerja. 3 kebutuhan manusia ini kan cuman ini, ya. Dan kumpul-kumpul. Ya itu termasuk hobi sebenarnya. Jadi memang hanya 3, kerja, ibadah, hobi, gitu. Karena dosa pun kita masukin ke hobi sekarang. Ada yang orang hobi bikin dosa, gitu. Atau mau kerjaannya bikin dosa, ya. Pokoknya 3 inilah sudah. Ini untuk orang muda 3-3-nya ini semua sudah bisa dilakukan secara integrasi dengan basis aplikasi atau internet. Kalau memang seperti itu nanti yang ditakutkan orang-orang muda sudah tidak merasa perlu datang ke ibadah, berarti jangan-jangan yang mereka bawa kepada Tuhan ujung-ujungnya hanya korban. Karena dianggap korban bisa menyelesaikan krisis iman mereka, bisa menyelesaikan nanti kesenjangan hubungan mereka dengan Tuhan. Korban bentuknya apa?
Oh, dengan uang kah, dengan barang kah? Pokoknya dengan berjiwa sosial, dengan berkorban, itu sudah dianggap mewakili nilai ibadah. Nggak penting lagi ke gereja. Itu sampai ke situ diskusinya, walaupun kita sedang berhadapan dengan orang mati. Saudara. Ya, ini khotbah untuk orang mati tapi diskusinya serius. Gitu. Rupanya orang mati sekarang, orang hidup sekarang pun mengantisipasi cara matinya yang bagus seperti apa. Gitu ya. Mau ibadah, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan pekerjaan, atau mati karena hobinya. Saudara mau pilih yang mana? Gitu. Dan karena itulah saudara, muncul perenungan saya malam hari. Karena memang kita akan bahas juga Pak Imamat pasal 17 ini. Tentang apa yang Allah akan kerjakan melalui nyawa, melalui darah. Hal yang ditambahkan atau hal yang menyempurnakan aturan yang sebelumnya, yaitu pendamaian karena uang. Dan darah ini walaupun kelihatannya dia baru bisa terwujud kalau ada korban. Tapi nanti kita bahas bukan karena darahnya, tetapi karena tata caranya, saudara. Hal itu diatur begitu rupa sehingga darah ini mampu berbicara banyak atas nama nyawa seseorang. Bayangin itu. Makanya saya pilih judul ini. Pendamaian karena darah dengan perantaraan nyawa. Sebab Imamat pasal 17 berkata begini. Mari kita lihat Imamat pasal 17. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan dulu kepada saudara aturan main tentang mempersembahkan korban. Imamat 17 ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah. Karena ia telah menumpahkan darah dan orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Jadi dibedakan di sini antara membunuh binatang dengan mengorbankan binatang. Walaupun azasnya sama, mengorbankan binatang artinya juga membunuh binatang. Tapi apa yang membuat beda, saudara? Tuhan berkata, kalau hewan yang dipotong itu atau disembelih itu mau kayak di dalam kemah atau di luar kemah, nggak soal. Nggak soal kata Alkitab. Mau di dalam rumah atau di luar rumah tidak jadi soal. Yang penting dia kemudian dibawa ke kemah pertemuan. Paling tidak darahnya dapat dijadikan sebagai ibadah pendamaian. Karena nanti imam akan menyiramkannya ke mezbah. Kalau di rumah, kalau dengan maksud yang lain, kan pasti darah akan dibuang, saudara. Atau jangan-jangan dimakan. Bisa jadi kan itu. Maka untuk melindungi nilai korban itu Tuhan bilang, kamu mau potong di rumah, mau potong di luar rumah, potong di lapangan, kayak terserah. Tapi kalau tidak dibawa ke kemah pertemuan, maka orang itu harus dihitung sebagai hutang darah. Artinya dia pembunuh hewan. Jadi hewan korban ini dilindungi oleh Tuhan, saudara. Ya, nyawa binatang aja dilindungi loh, saudara, oleh Tuhan. Khususnya yang memang ditentukan untuk korban. Jangan sampai dia dipotong tetapi tidak dibawa ke dalam rumah Tuhan. Cuman itu aturannya. Tapi kalau dibawa ke rumah Tuhan ya sudah, memang itu artinya adalah hewan kurban. Tapi kalau disimpan, disembunyikan dari imam, karena memang
orang Israel yang potong korban ini tidak mau dibawa ke rumah Tuhan, maka bukan hanya sekedar hutang darah, tapi orang ini harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ini cuman perkara salah prosedur dalam hal potong-potong hewan kurban. Tapi saudara tahu bahwa Allah melindungi. Yang disebut dengan nyawa itu Allah lindungi. Nah, ketika aturan ini kemudian dikembangkan kepada manusia, saudara, maka Tuhan berkata, mari kita loncat sekarang ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Judulnya larangan tentang makan darah atau makan bangkai. Ayat 10 tertulis begini, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Wah, kalau ada orang Israel ataupun orang asing yang tinggal di situ yang makan darah, nah jadi baru ketahuan motifnya orang Israel. Kenapa mereka potong hewan kurban tapi tidak dilaporkan ke imam? Berarti ada yang memang ingin mereka manfaatkan, saudara. Kan harusnya kalau mau dipotong, kalau memang untuk korban harusnya mereka laporkan ke imam, mereka bawa itu ke rumah Tuhan. Tapi kalau mereka sembunyikan dari imam, mereka tidak laporkan, maka kecenderungannya ini, mereka akan manfaatkan itu. Mungkin pada masa itu makan darah itu saja sudah sesuatu yang nikmat, saudara. Ya, menu makanan yang nikmat banget mungkin. Sehingga orang Israel pun kepikiran untuk memanfaatkan darah ini. Apalagi mungkin juga kalau daging-daging ini kan memang sudah diperuntukkan gitu ya untuk keluarga-keluarga, orang-orang yang memang tidak mampu. Itu kan ada aturannya, memang sudah kita bahas itu. Dan harus dibakar sampai habis. Jadi mungkin orang Israel pikir kalau nunggu daging mungkin kita susah, mungkin kita lama gitu ya dapat jatahnya. Tapi kalau darah kan yang dipakai oleh imam tuh hanya cuman celupan ujung jari saja kan, kalau saudara ingat itu. Dan yang disiramkan pun kan tidak semua. Jadi masih ada bagian yang mungkin mereka bisa manfaatkan. Lalu Tuhan bilang, siapa yang berani memanfaatkannya alias memakannya, aku akan menentang dia dan melenyapkan dia dari antara di tengah-tengah bangsa. Jadi udah dua loh saudara. Tuhan berikan ancaman kepada orang Israel untuk dilenyapkan. Satu, kalau potong hewan tapi tidak dilaporkan kepada imam. Yang kedua, kalau kemudian memanfaatkan darah dari hewan-hewan itu. Tuhan bilang bukan cuma hutang darah, aku lenyapkan. Nah, sekarang kita bertanya, kenapa untuk urusan yang seperti ini Tuhan begitu keras sekali? Karena ayat 11 ditulis, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Itu makanya saya tulis judulnya untuk ibadah ini. Allah yang menetapkan sendiri bahwa darah itulah yang akan menjadi pendamaian atau sarana untuk mendamaikan. Kalau mentahirkan, saudara ingat itu pakai air, darah juga, tapi yang paling umum air. Mereka harus bersih-bersih sampai 7 kali. Itu pun dilihat lagi masih ada kotor enggak. Kalau masih ada, mereka dikarantina lagi. Mungkin kita udah bahas itu, saudara. Ini bukan masalah untuk berapa kali, berapa banyak kita membersihkan diri dengan air. Tetapi apakah kita sudah siap untuk disebut dengan tahir ini? Bukan cuma air yang membasahi tubuh, saudara. Tahir itu bicara air. Tapi kalau pendamaian, Tuhan tetapkan dengan darah. Hanya darah yang bisa mendamaikan, karena darah itu mewakili nyawa.
Jadi artinya sebenarnya yang bisa mendamaikan itu cuma nyawa. Tapi nyawa siapa, saudara, yang mau diminta untuk menjadi alat bayar bagi nyawa orang lain? Gak ada tuh. Maukah kita memberikan nyawa kita untuk keluarga kita saja, seandainya mereka berbuat dosa? Karena ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, gusi ganti gusi. Ada luka ganti luka, lalu terakhir nyawa ganti nyawa. Ngerti maksudnya apa? Kalau ada orang disebabkan itu ya oleh seseorang sehingga meninggalkan luka bekas, maka besarnya luka itu harus dibalas. Harus gantian, saudara. Ditimpakan kepada yang sudah melukai. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk membalas. Yesus tidak mengajar, Alkitab tidak mengajar untuk membalas, supaya orang jera untuk melukai orang lain. Jadi siapa yang melukai orang lain, maka besarnya luka yang ditimbulkan itu yang harus dibalaskan kepadanya. Itu hukum perjanjian lama. Jadi kalau saudara tidak mau disakiti, jangan menyakiti, kan gitu. Saudara tidak mau dibuat sakit hati, maka jangan bikin orang sakit hati. Saudara tidak ingin dibuat orang marah, tersinggung, maka jangan bikin orang marah. Itu fair namanya. Itu hukum sebab akibat, bukan tabur tuai ini ya. Kita belum bicara tabur tuai. Tapi hukum sebab akibat, siapa yang menyebabkan sesuatu dia harus tanggung akibatnya. Maka ketika manusia berbuat dosa, kan nyawa ganti nyawa ini. Nyawa siapa yang mau digadaikan? Nyawa siapa yang mau diberikan? Nyawanya sendiri. Ya harusnya lebih pantas seperti itu. Tapi siapa yang mau memberikan nyawanya sendiri? Atau nyawa keluarganya? Siapa yang mau, saudara, sekalipun itu anak? Dan memang Allah pun saya rasa tidak akan izinkan anggota keluarga harus membayar tebusan nyawa untuk kerabatnya. Istri harus tebus nyawa untuk suami misalkan. Ya untungnya tidak ada ajaran itu dalam Alkitab. Tapi memang Allah tidak ke situ. Itu sebabnya yang dipakai adalah nyawa binatang saja. Tapi itu sebenarnya hanya merupakan satu masa tunggu di mana orang Israel belajar untuk menghargai apa yang disebut dengan instrumen-instrumen ibadah. Korban, itu kan instrumen ibadah itu. Sebab nilai korban itu bukan hanya sekedar bau harumnya, bukan hanya sekedar darah yang dipercikkan ke tutupan pendamaian. Bukan hanya daging yang kemudian dapat dikonsumsi bersama, atau ada yang juga bahkan dibakar untuk mendatangkan bau wangi-wangian gitu ya. Enggak cuma itu loh saudara. Nilai hewan korban itu adalah membuat saudara damai dengan Tuhan. Walau kadang-kadang saya mikir, kok rendah sekali ya, hanya untuk membuat damai dengan Tuhan itu. Kenapa harus nyawanya hewan? Kan harusnya nyawa manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya itulah masa persiapan saudara. Dari kehendak Allah yang akan diberlakukan dengan penuh. Sampai datangnya Dia yang layak, satu-satunya yang layak untuk menjadi pembayar dosa, yaitu Yesus. Tubuhnya akan menghukum dosa manusia di dalam dagingnya, itu yang pernah kita bahas. Darahnya yang akan menggantikan hukuman mati atas nyawa orang-orang berdosa. Tapi itu kita bicarakan nanti. Itu kita bicara masih lama saudara. Yang kita bicara sekarang ini masalah darah
yang harus dilindungi, yang harus dijaga untuk tidak dimanfaatkan secara salah, tetapi diberikan untuk manfaat yang lebih besar, yaitu untuk mengadakan pendamaian. Karena dulu kita mungkin pernah bahas ini, tapi kita tinggalin dulu ya, maksudnya udah lama. Kalau saudara ke kitab Keluaran pasal 30, saya membandingkan kepada saudara, ada tebusan pendamaian yang lain yang pada waktu itu memang sudah diberlakukan kepada orang Israel. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-11. Keluaran pasal 30 dari ayat 11 tertulis begini. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan, apa itu? Uang pendamaian, karena nyawanya. Jadi belum darah yang dibicara nih. Uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Ini masalah mau didaftar, mau diregistrasi, saudara. Tidak pakai uang registrasi. Kan kalau sekarang ada uang registrasi. Kalau mau didaftarkan jadi anggota, biaya pendaftaran sekian. Kira-kira seperti itulah dulu aturannya. Kalau ada orang asing yang mau didaftarkan sebagai orang Israel, maka kumpulkan uang pendamaian namanya. Saudara bertanya mungkin, ini sebenarnya termasuk uang pendaftaran, uang registrasi, atau uang pendamaian? Prinsipnya ini sama seperti uang pendaftaran. Tetapi untuk menjadi orang Israel, saudara, berlaku aturan tidak hanya sembarang daftar. Saya pengen dong jadi orang Israel. Nanti saya mau ganti deh. Saya punya profilnya. Kalau perlu nanti saya pindah ke warga negaraan misalnya. Enggak semudah itu. Jadi supaya saudara tahu bahwa orang-orang yang mau menjadi orang Israel itu bukan hanya seperti orang yang pindah warga negara tok, gitu ya. Pindah kemudian catatan-catatan dokumen-dokumen pribadinya, profilnya. Enggak itu loh saudara. Tapi yang mau menjadi orang Israel itu haruslah orang yang menyadari bahwa ada tebusan yang selalu melindungi bangsa ini, sebab bangsa ini miliknya Tuhan. Jadi kalau bangsa ini dilukai, maka ada tebusannya nanti yang Tuhan kerjakan. Tapi kalau bangsa ini melukai, maka engkau akan mendapatkan juga perlakuan yang sama tadi. Yaitu engkau akan dibalaskan. Luka ganti luka, lecur ganti lecur, bengkak ganti bengkak. Itu Alkitab bilang loh saudara. Dan kemudian nyawa ganti nyawa. Jadi orang Israel jangan dipikir gampang. Jadi orang Israel bukan masalah imigrasi doang ini. Bukan masalah dukcapil. Tuhan bilang orang asing kalau mau menjadi Israel, mau dicatatkan, bayar uang pendamaian, bukan uang registrasi loh saudara. Bukan cuma sekedar uang pendaftaran. Kalau uang pendaftaran itu kan sama seperti kita memang ingin gabung aja gitu. Oh, hak kewajiban, ya kewajiban kita bayar. Hak-hak kita apa ya? Kita dapat nanti hak sebagai warga negara misalkan gitu. Nggak cuma itu. Alkitab berkata ini uang pendamaian. Sebab ketika kita seseorang menjadi Israel, maka Tuhan akan bela umat ini. Dilukai, maka orang yang melukai Tuhan akan lukai. Coba itu. Makanya timbul arogansi. Sampai hari ini pun masih ada saudara. Timbul arogansi pada mereka. Pada umat Allah ini. Arogansinya apa? Kami ini umat Tuhan. Siapa berani melukai kami? Tuhan akan balas nanti. Gak usah kami yang balas. Satu nyawa orang Israel sama dengan 1000 nyawa orang non-Israel. Jadi arogan. Paham saudara ya? Tapi arogan itu kan bukan ketentuan Tuhan saudara.
Arogansi itu kan karena memang hati mereka sendiri saja yang salah di dalam menanggapi firman Tuhan ini. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara bahwa pada masa itu ada disebut dengan uang pendamaian. Yang menunjukkan bahwa keterikatan atau hubungan antara Israel dengan Allah itu tidak hanya sekedar hubungan politik, hubungan kewarganegaraan yang diatur dengan undang-undang imigrasi atau undang-undang kependudukan. Enggak sesederhana itu, saudara. Makanya di dalam Alkitab disebutkan bahwa orang Israel ini adalah bangsa yang atasnya nama Tuhan itu disebutkan. Karena setiap nama Tuhan disebutkan ada pekerjaan Allah yang Allah akan luaskan di sana. Ada uang pendamaian. Jadi bukan uang registrasi nih ya. Tapi itu kan hanya untuk dicatatkan menjadi umat Tuhan. Saudara mau jadi umat Tuhan, apakah gereja menyerukan saudara ayo bayar uang pendamaian? Gitu. Paling jatuh-jatuhnya cuman gereja mencatatkan ini jemaat, cuman itu. Walaupun toh nggak pernah kan saudara diminta mengeluarkan uang registrasi, gitu. Ya, atau iuran tetap sebulan sekali atau setahun 2 kali kah misalkan. Jadi anak Tuhan enak sekali itu. Walaupun sebenarnya prinsipnya sama, menjadi anak Tuhan dengan umat Tuhan itu sama. Kenapa? Begitu kita menyebut nama Tuhan, maka orang percaya itu pun adalah satu komunitas yang atasnya nama Tuhan disebutkan. Ada kuasa di situ. Sama nggak prinsipnya? Sama, tapi uang tebusan, uang pendamaian tidak berlaku. Sebab itu hanya untuk orang Israel. Cuman yang berlaku buat kita itu adalah darah pendamaian. Jadi ada uang pendamaian, ada darah pendamaian. Uang pendamaian untuk dicatatkan sebagai keanggotaan, tetapi darah pendamaian itu untuk menyehatkan, mengembalikan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Darah itu nyawa segala makhluk, kan begitu ya. Kembali kepada kitab Imamat pasal yang ke-17 tadi. Imamat 17 ayat yang ke-11. Di situ ditulis bahwa karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Di dalam darah itulah nyawa segala makhluk, saudara. Tapi kalau saudara pernah tahu nggak dari mana datangnya darah? Kalau ilmu kedokteran bilang darah itu diproduksi dari sumsum tulang belakang. Makanya orang yang bermasalah saudara dengan darahnya, biasanya pasti yang diterapi adalah sumsum tulang belakangnya. Tapi itu resikonya tinggi sekali sudah. Karena salah terapi di situ, ya sudah, enggak tahu darahnya mungkin bukan merah lagi saudaranya, jadi abu-abu lah kali gitu. Kandungannya sudah tidak lagi, karena di dalam darah harus ada plasma, ada leukosit, ada trombosit. Gitu, banyak lah. Nah kalau darahnya sendiri sudah nggak benar, berarti kan zat-zat yang penting dalam tubuh sudah kurang. Itu sebabnya disebut dengan nyawa. Tapi betulkah memang darah itu nyawa, saudara? Kalau saudara kembali ke dalam kitab Kejadian, di mana sih darah itu jalannya? Karena ketika Allah menciptakan manusia dan membuat manusia hidup, itu hanya ada 2 aksi yang Allah kerjakan. Mari kita lihat di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1, saudara. Ayat pasal 2, sorry. Kejadian pasal 2. Maksud saya di pasal 1 kan Tuhan hanya menciptakan manusia itu ibarat manekin. Tahu manekin? Ya.
Yang sering beli baju kalau di mall yang dipakein di patung-patung, ya itu manekin namanya, ya. Supaya kelihatan lebar tingginya, kira-kira cocok nggak buat saya, itu mana baju yang bisa dipakai, yang butuh baju lebar, nah gitu. Makanya itu manusia diciptakan mungkin awalnya kayak begitu sudah. Mungkin juga kayak Jack Frost, tahu Jack Frost? Ya, kalau saudara liburan ke tempat yang bersalju, ada orang yang suka bikin orang-orangan dari salju, itu Jack Frost namanya. Manusia itu dulu diciptakan kayak begitulah kira-kira, kayak Jack Frost, kayak manekin. Kira-kira saudara ya, bukan berarti kita dulu manekin, bukan. Ya, jangan saudara nanti bilang, wah kata gembala saya dulu kita ini manekin gitu. Ya. Bukan saudara, cuman saya ingin membayangkan kepada saudara dulu manusia itu di tahap pertama pekerjaan Tuhan tuh hanya itu. Casingnya dulu nih, casing tuh. Tuhan bentuk dulu manusia dari debu tanah itu casing doang. Setelah casing ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, itu tadi yang pekerjaan pertama. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang, nah itu kan yang saya katakan beda. Kenapa saya bayangkan kepada saudara manekin, Jack Frost? Karena itu gak hidup. Tetapi sudah ada bentuk manusianya, sudah kelihatan bentuknya. Gitu. Itu tahap 1 pekerjaan Allah. Fisiknya jadi sudah. Cuman saya pikir-pikir ya, yang saya selalu renungkan, apakah dalam tahap pertama pekerjaan Allah ini Tuhan juga sudah desain di dalamnya. Di ginjal kita dibikin dulu, gitu ya, otak dibikin dulu, mata, hidung dibikin dulu lah. Ya mirip-mirip kayak memang manekin dan Jack Frost itu kan, dibikin dulu. Tapi kalau manekin kan cuma luar doang, Jack Frost juga cuma luar doang. Mungkin enggak ya, Tuhan juga udah bikin dulu jantungnya. Tuhan bikin dulu kemudian kabel-kabelnya. Tahu maksud saya kabel-kabel itu pembuluh-pembuluh darah itu saudara. Itu bikin dulu. Apakah seperti itu? Kan enggak ada yang tahu. Tidak yang tahu saudara. Hanya dikatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Cuman bayangan kita kalau debu tanah kayak tukang penjunan, itu kan hanya luarnya tok. Gitu. Karena gak mungkin dalamnya juga ikut dibuat. Karena begitu membuat dalamnya kan hancur yang luarnya. Bisa bayangkan kan saudara? Begitu kita mau otak-atik bagian dalam kan otomatis yang bagian luar akan hancur. Sulit ya kita membayangkan itu. Tapi justru sulitnya itu diselesaikan dengan iman. Kalau kita percaya bahwa kemudian ayat yang berikutnya, setelah itu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidup itu tandanya bernyawa. Nyawa itu ada di dalam darah. Berarti nafas itu menjadi darah di dalam tubuh manusia. Karena Allah gak mungkin bikin darah dari debu tanah saudara. Dan gak ada full ayatnya. Darah itu datang di dalam kekuatan Allah, seolah berubah begitu dari hembusan nafas menjadi semua sel-sel yang dibutuhkan oleh tubuh manusia begitu dia masuk ke dalam hidungnya. Saya pikir-pikir, bagaimana ya? Memang pada akhirnya apapun pekerjaan Allah itu kita mau buat sedetail mungkin susah, saudara. Sulit sekali. Pertama di tahap 1 saja ketika Tuhan membentuk kita dengan debu tanah, kira-kira sampai di tahap manapun kita gak bisa tentukan. Sampai di bagian luar, hanya di survei strukturnya saja, atau sampai di bagian dalamnya. Kan gitu. Kalau bagian dalam kita mikir gimana caranya ya. Kita mau nambahin sesuatu yang di dalam kan akan merusak yang bagian luar. Tapi karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Entahkah dia mengerjakan bagian dalamnya juga kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu bahwa setelah Allah menghembuskan nafas hidup, itu jelas ditulis. Nafas hidup. Maka berubahlah status manusia, keadaan manusia. Dari hanya manusia yang
luarnya saja, fisiknya saja, tiba-tiba menjadi manusia yang bisa bergerak, manusia yang bisa berpikir, manusia yang bisa merasa, manusia yang bisa berkata-kata, yang sampai hari ini mau ditiru dengan teknologi apapun tidak bisa. Nggak bisa, saudara. Sofia, saudara kenal Sofia nggak? Sofia ini nama robot, bukan nama orang. Ya, robot yang dikembangkan, saudara, untuk dapat mengganti peran manusia dengan tujuan supaya manusia nggak terlalu lama kerja untuk nyari-nyari sesuatu. Kalau mau tanya apa tinggal tanya sama si Sofia. Begitu Sofia diaktifkan, bisa dengan HP gitu, bisa dengan laptop. Begitu diaktifkan, maka Sofia ini ditanya apa aja bisa. Tapi kalau ada pertanyaan yang memang tidak disediakan programnya, maka Sofia hanya akan menjawab pertanyaan itu di luar batas saya. Gitu. Cuman begitu. Itu tandanya si Sofia juga masih bodoh, saudara ya. Ditanya aja apa. Ada satu sekarang Sofia bentuk lain, saudara, yaitu dengan ChatGPT namanya. Saudara mau tanya apa aja. Mahasiswa saya sekarang gara-gara ChatGPT jadi lebih pintar. Dikasih tugas yang paling sulit dia masukin. Saya mau tahu dong kalau begini-begini itu jawabannya apa. Dia langsung kasih keluar, dia print, Pak jadi. Luar biasa itu. Itu ChatGPT, saudara. Sekarang lagi viral untuk dipermasalahkan. Sebab kalau tidak dijaga dengan undang-undang, orang takutnya bisa mendapatkan informasi yang paling rahasia dari ChatGPT ini. Oh iya. Itu harus kayak kita ngechat, saudara, apa WA. Tapi WA pinter ini, bukan orang yang saudara chat. Yang saudara chat itu dunia maya. Oh sekarang dunia maya itu lebih bisa diajak temen. Kenapa? Kalau orang sama orang saudara WA sensi sedikit, ya bahasa WA berubah gitu. Dari akrab jadi marah. Kalau sama ChatGPT saudara nggak akan dimarahin. Gitu. Paling kalau saudara ngomong kotor itu di luar kewenangan saya. Cuman gitu doang. Ya. Kan enak kan saudara. Kalau saudara chat sama teman saudara, misalnya saudara ngomongnya agak kasar, kan nggak mungkin kita balas itu di luar kewenangan saya. Kan nggak ada. Kita balas saudara, makin keras omongannya. Oh sekarang bisa berbeda dunia. Apa hidup itu? Kalau ternyata sekarang orang juga mulai mencari cara untuk dapat menggantikan peran manusia, hidup manusia, sehingga manusia nggak perlu susah-susah kerja, nggak perlu susah-susah cari-cari sesuatu. Pokoknya hilang jejak, mau ngapain cari di ChatGPT, tanya sama Sophia. Selama memang masih ada programnya, diprogramkan untuk bisa jawab, sudah. Tapi tingkat akurasi jawabannya itu semakin lama semakin baik, semakin lama semakin tinggi. Karena makin canggih kan. Alkitab berkata hidup manusia itu secara sederhana lahir dengan nafas Tuhan. Lalu nafas ini yang telah menghadirkan hidup mau dipermainkan sama manusia. Walah gak rela, saudara. Hidup ini datang dari nafas Tuhan. Lalu orang Israel mau mempermainkannya. Ingin merusak hidup orang lain. Ingin mengontrol hidup orang lain. Ingin memanfaatkan hidup orang lain. Allah gak rela. Makanya awal untuk menjadi anggota Israel perlu uang pendamaian. Tapi untuk menjadi milik Tuhan bukan uang pendamaian lagi, tapi darah pendamaian yang dibutuhkan. Dan karena itulah, karena Alkitab berkata darah sudah diberikan sebagai pendamaian, maka berlakulah hukum tidak boleh makan darah, saudara. Kan begitu kan Imamat pasal 17, baca lagi ya ayat 11.
Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Maka ayat 12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Kan orang asing itu sudah teregistrasi tadi menjadi orang Israel karena uang pendamaian. Dan setiap orang, ayat 13, dari orang Israel dan ada orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Jadi kalau mau makan daging, hati-hati saudara ya. Pastikan memang tidak ada darah yang terserap di daging itu atau tertinggal di dalamnya. Gitu. Jadi bukan hanya niat makan darah, darah itu kemudian diolah tersendiri. Daging pun kalau tidak dibersihkan dari darah, maka makan daging itu yang masih mengandung darah pun akan disebut sama dengan makan darah. Waduh, saya lupa itu nyucinya nggak bersih. Kalau lupa biarin saudara ya. Ya, ingat aja enaknya gitu. Tapi jangan diulang lagi. Jangan, wah lupa nih. Lalu saudara masak lagi. Oh iya ini, kalau sekarang saya sengaja lupa gitu. Ya. Darahnya sih nggak diolah, tapi dagingnya yang masih mengandung darah itu yang tidak dibersihkan. Itu pun tetap sama saudara hukumnya. Jadi bukan ke darahnya doang. Tapi apakah memang satu benda yang lain, daging, itu juga masih menyimpan darah di situ. Ya memang daging ini kan dengan dengan darah boleh dikatakan sudah sudah menyatu lah gitu. Tapi tetap saja saudara, Alkitab berkata itu masih bisa dipisahkan, masih bisa dibuang keluar, supaya jangan ditimpakan kepada Tuhan masalah-masalah hukuman, sebab bagi Tuhan darah itu adalah nyawa. Dan Allah tidak izinkan orang mempermainkan nyawa, karena Tuhanlah yang mendatangkannya kepada kita. Dan karena kita adalah orang-orang yang berhutang nyawa, nah bukan hutang darah ini, hutang nyawa saja. Hutang nyawanya apa? Karena kita berbuat dosa, bukan nyawa kita juga yang kita beri. Kita berbuat dosa, tapi dengan iman kita, dengan percaya kita, maka kita menerima korban Yesus juga. Berarti kita juga menyetujui bahwa nyawa Yesuslah yang mengadakan pendamaian dengan kita. Ini kita hutang nyawa, saudara. Hutang darah. Nah, apa yang buat seorang yang hutang darah, Alkitab berkata dia harus membayar dendanya juga sebesar dari hewan korban yang dia potong tanpa dilaporkan. Tapi bedanya kalau di dalam aturan korban ini kan orang Israel ini bakal dilenyapkan kalau tidak melakukan hal itu. Tapi saudara kan tidak dilenyapkan. Ketika Tuhan pun belum melakukan pendamaian, atau saudara mungkin masih menolak pendamaian dari Tuhan, Allah tidak membuat kita menjadi orang yang terhukum juga kan. Allah tidak membuat kita menjadi orang yang pesakitan juga kan. Artinya Allah masih pelihara kita. Itu sebabnya saya katakan dari awal, Allah selalu menjaga pekerjaannya. Allah selalu melindungi pekerjaannya, bahkan menambahkan pekerjaannya dari sedikit demi sedikit. Bukan berarti Allah itu kurang, kerjanya itu kurang bersih gitu ya, kurang menyeluruh, bukan. Karena kita yang perlu belajar bertahap untuk menerima pekerjaan Tuhan. Kita yang perlu belajar bertahap saudara untuk menerima pekerjaan Tuhan. Maka dari sini kita tahu kalau memang darah, nyawa itu Tuhan yang berikan, maka lebih baik saudara berikan juga dari hidup kita ini selama kita masih punya nyawa dan punya darah ini juga kepada Tuhan. Karena kan gak ada yang Allah minta dari hidup kita saudara, bukan nyawa kita loh, bukan darah kita.
Kalau darah kita, masa saudara mau keluarkan darahmu dari tubuhmu? Kan tidak. Kalau Tuhan minta nyawa kita, hari ini harusnya saudara enggak saya lihat lagi sudah. Kenapa? Sudah berada di peti mati. Karena saudara memberikan nyawamu. Memang Tuhan tidak minta itu. Yang Tuhan minta itu adalah hidup saudara. Memang darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Tapi nyawa siapa sebenarnya yang sedang dibicarakan? Di dalam kitab Imamat nyawa binatang yang dibicarakan memang. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengerjakan di dalam hidup orang percaya satu harapan. Bahwa nanti bukan nyawa binatang yang akan bicara saudara. Tapi nyawa dari anaknya sendiri. Anak yang dikasihinya sendiri. Karena harusnya antara binatang dengan nyawa dari anaknya sendiri. Itu ada nyawa kita loh di situ. Tapi Tuhan tidak minta saudara. Jadi setiap nafas saudara itu adalah nyawa yang harus saudara pelihara. Tiap bangun pagi. Apalagi kalau saya sudah sendiri ini. Ya, saya kalau sudah sendiri, saya nggak akan kunci kamar. Gitu. Kecuali pintu kunci. Gitu. Kunci kamar tidak perlu dikunci. Kenapa? Supaya kalau ada apa-apa orang masih bisa masuk dan tolong saya. Kalau saya kunci, saya kenapa-kenapa, saudara, nggak ada yang bisa tolong saya. Saya mau minta tolong doain, belum tentu saya juga bisa ngomong, gitu ya. Orang mau doain, belum tahu juga nggak saya ngomong ngapain, iya kan? Jadi mesti bijak-bijak. Tapi kadang-kadang bangun tidur itu ada kadang perasaan seperti seperti bersyukur sekali begitu. Aduh Tuhan, hidup juga masih ya, masih ada. Itu suka begitu loh saya, saudara. Terima kasih Tuhan. Karena ada orang yang takut tidak bangun. Oh iya, saudara takut tidak bisa tidur atau tidak bisa bangun? Pilih yang mana? Mana lebih takut? Ya, nggak bisa bangun dong. Ya. Kalau nggak bisa tidur ya tetap nanti ada bisa tidur juga, ya keselepet-selepet tidur gitu. Paling tidak kalau susah tidur, saudara datang ke gereja. Ya percayalah di gereja itu gampang tidur. Ya. Kan ada yang bilang, aduh Pak saya itu susah sekali tidur. Gitu. Tolong bantu doa. Udah saya doakan dalam nama Yesus. Duduk ibadah, benar saudara, di ibadah itu Tuhan jamah, tidur dia di ibadahnya itu. Luar biasa hadirat Tuhan ya, pertolongan Tuhan. Tapi kalau sudah soal bangun, baru saudara pasti akan lebih menakutkan. Gitu. Karena dimanapun saudara tertidur tiba-tiba tidak bangun, makin menyusahkan orang kan saudara. Makin menyusahkan orang. Makanya kasih bangun pagi itu kadang antara saya ternyuh itu, terharu juga. Saya berkata Tuhan terima kasih masih hidup. Pernah satu kali saya capek sekali saudara. Capek. Dan capeknya itu kadang seperti orang yang sudah mau vertigo gitu. Kayak mau jatuh. Tapi kan harus saya selesaikan. Saya cuma tinggal pegangan. Saya bilang Tuhan saya cuma perlu sekian menit untuk selesaikan ini. Saya bisa duduk syukur jatuh ya jatuh. Saya bilang gitu. Udah duduk. Kalau sudah sangat pusing udah saya tinggalin rebah. Itu aja. Begitu rebah, saya udah berdoa nih, Tuhan, pokoknya Tuhan tolonglah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, tak selesai. Saya nggak tahu lagi tuh saya bisa bangun Mbak besoknya. Kalau bangun, saya langsung ingat, semalam saya begini loh. Udah puji Tuhan. Maka kalau saudara lihat saya bisa bangun terus, saudara. Oh itu puji Tuhan. Dan itu pun yang saya lihat di muka saudara. Tiap kali saudara bisa datang, oh berarti ada hidup gitu ya. Ada kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan jaga, Tuhan beri. Permasalahannya kita sudah beri apa kepada Tuhan? Ya. Allah semua menginisiasi itu. Mulai dari uang pendamaian, dia juga. Mulai dari darah pendamaian, dia juga. Semua kelengkapan pendamaian, dia juga yang beri. Nyawa dia juga yang modali. Maka kadang pertanyaannya apa gitu? Yang kita beri, kita bisa beri kepada Tuhan. Dan bentuk seperti apa yang boleh dikatakan paling cukuplah seharga kompensasi yang Tuhan sediakan buat kita.
Itu kadang-kadang sesuatu yang membuat kita merenungkan itu. Jadi apa yang kita buat kepada Tuhan itu seperti tidak mau putus. Karena kita rasa kurang. Sudah persembahkan hidup, tetap rasa kurang. Kenapa? Dibandingkan dengan yang Tuhan beri, tetap masih lebih banyak. Tuhan berikan hidup, Tuhan berikan segalanya. Dan yang buat saya yang paling tinggi, yang paling luhur ini adalah ketika Tuhan kembalikan hubungan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga kayak minggu lalu kita bicara tentang perkenanan Tuhan. Allah mendamaikan, cara Allah mendamaikan saudara tahu seperti apa? Seperti hal seorang bapak lihat kelakuan anaknya, tapi kemudian dia cuma ngelus dada. Gitu kalau dalam bahasa Alkitab, kalau saudara mau tahu. Di dalam kitab Amsal itu ditulis. Jadi harusnya kita ini orang-orang yang dimurkai kata Alkitab. Tapi karena Allah memang tidak ingin menghukum kita, tapi kasih kesempatan sampai kita menjadi baik, ya dengan cara-cara ini tadi. Korban-korban, ibadah-ibadah. Itu kan tandanya Allah kasih kesempatan kita jadi orang baik. Tapi selama itu membutuhkan waktu kan saudara, ada prosesnya. Nah dalam waktu-waktu itulah Allah itu seperti memang tidak mau menghitung kelakuan-kelakuan buruk kita. Kan tidak mungkin kita bisa belajar satu hari kemudian kita tahu dan kita kemudian menjadi orang baik. Perlu proses kan saudara. Tapi Bapa di sorga itu cuma tahan-tahan marah aja gitu. Ngelus-ngelus dada, persis seorang bapak kepada anaknya. Gitu. Waduh Tuhan terima kasih punya bapak yang begini baik gitu. Kadang konyolnya anak malah tambah nakal udah begitu. Kenapa? Ntar bapakku ujung-ujungnya cuma begini-begini doang. Gitu. Makanya jangan sampai arogan saudara. Ketika kasih Tuhan itu diberikan kepada kita sampai seperti itu. Maka yang kita tahu bahwa inilah kesempatan. Supaya ada satu perilaku yang dapat berbalik mempermuliakan Tuhan. Walaupun untuk itu Allah menunggunya. Dan itu sebabnya disebut dengan masa kesabaran Allah. Apa yang disebut oleh Paulus dengan kata masa kesabaran Allah. Waktu di mana Allah sabar. Sejak dia kemudian menetapkan darah pendamaian untuk mendamaikan kita. Maka tentu harus ada 1-2 hari, 1-2 masa saudara menjadi lebih baik menjalani hidup di hadapan Tuhan. Tapi yang jelas karena darah pendamaian. Saudara sudah diterima sebagai seorang anak yang melegakan hatinya. Maka tidak ada lain loh saudara. Minggu lalu ketika kita bahas tentang perkenanan Allah. Hari ini mungkin saudara bisa berkata, saya sebenarnya masih punya dosa. Cukup engkau yang tahu dan bapakmu. Artinya Bapa di sorga yang tahu. Orang lain tidak perlu tahu. Tapi supaya saudara tahu, Bapa kita bukan hanya sekedar mau tahu hal itu. Tapi Allah kita juga ingin menunggu apakah kita mau tahu untuk melakukan hal yang benar, hal yang berbalik, ya, kebalikan dari hal yang tidak benar. Dan itu yang kita kejar saudara. Sampai nanti pada waktunya ketika datang masa yang minggu lalu saya sebut sabat atas segala sabat. Ketika Tuhan datang nanti untuk menjemput orang-orang yang sudah didamaikan dan ditahirkan. Itu masih di hadapan kita saudaranya. Berapa lama? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Minggu lalu kan saya pakai hitungan orang Israel. Orang Israel sekarang itu tahunnya 5783. Yobel yang mereka yakini akan datang ke 116 itu baru masih 17 tahun yang akan datang. Untuk mencapai Yobel 120 berarti masih 217 tahun lagi. Cuman kok saya nggak percaya Tuhan datang 217 tahun lagi, saudara. Ya. Yang saya percaya malah Tuhan datang jangan-jangan 27 tahun dari sekarang. Ya. Karena itu Yobelnya yang terakhir buat kita, saudara. Di Yobel itulah Tuhan yang sudah menebus kita, mentahirkan kita, menjemput kita di awan-awan. Ya. Maka barulah bukan hanya sekedar hubungan yang dipulihkan, saudara. Kita betul-betul menjadi sama, menjadi satu dengan Tuhan. Bukan lagi bapak anak lagi.
bukan lagi rakyat dengan rajanya lagi, tetapi sudah menjadi anak-anak kerajaan, imam-imam bahkan kerajaan. Hubungan yang tidak lagi sama seperti yang saudara miliki di dunia ini. Allah kerjakan itu, tapi saudara juga harus mengerjakannya. Lewat pertama etika hidupmu, jangan makan darah lagi ya saudara. Jangan makan darah dalam bentuk apapun ya. Tidak boleh makan darah, termasuk daging-daging yang masih mengandung darah. Bersihkan gitu. Tapi kalau memang ada yang ketinggalan, ya berdoa aja dalam nama Yesus halal gitu. Tapi jangan sering-sering lupa saudaranya. Lama-lama nanti kita jadi nggak waspada. Jadi secara perilaku hidup kita jalani, yang dilarang Tuhan pun kita jalani. Tapi kan hidup itu nggak cuma etika saudara, tapi rohani kita juga dong. Jangan sampai kecemaran itu kita simpan, dan kita juga akhirnya malah diminta untuk membayar denda, nyawa ganti nyawa. Tidak ada yang bisa kita berikan saudara kepada Tuhan, karena hidup ini milik Tuhan. Jadi lebih baik saudara beri saja hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan minta ganti nyawa kita, kita pun nggak bisa beri. Nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan. Yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau untukku dapat rencanamu indah bagiku, kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi, memuliakanmu Bapa dan Roh. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima
kasih Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk hidup yang Engkau beri. Seharusnya kami tidak perlu khawatir. Kalaupun Engkau ambil hidup kami harusnya pun tidak khawatir. Engkau lebih tahu ya Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kami tidak bisa mengantisipasi bahaya-bahaya di depan kami. Kami tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak, lebih besar. Bahkan maksudnya untuk mengantisipasi pun kami tidak bisa. Tapi kalau kami hidup saat ini karena Tuhan jaga. Kami sehat karena Tuhan jaga. Kami dalam keadaan baik karena Tuhan jaga. Entahkah mungkin orang ingin berbuat jahat kepada kami. Kami pun tidak bisa mengantisipasinya, kami tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kami hidup ini berarti ada penjagaan Tuhan. Dan kami yakin selama kami memberi hidup dengan baik, dengan benar, Tuhan jaga hidup kami. Tuhan jaga anggota rumah kami, Tuhan jaga anak-anak kami, Tuhan jaga keluarga kami, Tuhan jaga semuanya. Jaga kami Tuhan di dalam kasih-Mu, karena kami ini adalah hembusan nafas-Mu. Kami ini hanya hembusan nafas Tuhan, yang bisa membuat orang memuji kami. Itu juga karena Tuhan. Yang bisa membuat orang lain membanggakan kami. Itu juga karena Tuhan. Yang membuat orang lain mungkin kagum dan menghormati kami. Itu juga karena Tuhan. Karena Tuhan. Kami bisa menjadi pintar. Kami mungkin bisa menjadi sukses. Itu juga karena Tuhan. Apa yang orang lihat dari kami itu karena Tuhan saja. Karena Tuhan saja. Itu sebabnya kami ingin selalu berlomba untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kami merasa bahwa kami belum punya apa-apa, kami mungkin belum sebaik orang lain, maka kami akan mendahulukan Engkau ya Tuhan. Melakukan kebenaran. Sisanya Tuhan yang akan berikan kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup dan menikmati hidup, menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena kami adalah nafas-Mu. Kami didamaikan juga oleh Allah. Karena nyawa-Mu, kami hidup dan dapat memiliki hidup ini tanpa membayar apapun. Juga karena nyawa-Mu. Maka cukup dengan nyawa kami beri hidup untuk Tuhan. Dengan nyawa kami ingin hidup untuk Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus di dalam keseharian mereka. Berkati umat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Lindungi mereka di dalam aktivitas-aktivitas. Lindungi mereka Tuhan. Baik di dalam perjalanan-perjalanan. Di dalam pekerjaan-pekerjaan, lindungi dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus dimanapun mereka berada ya Tuhan. Yang jauh maupun yang dekat, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Di dalam nama Yesus, Tuhan amankan, Tuhan lepaskan dari segala kesusahan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang sebentar, Tuhan jaga. Perjalanan jauh maupun dekat, berkendaraan berjalan kaki, Tuhan pelihara. Halaukan bahaya celaka perbuatan jahat orang lain ya Tuhan. Kami tiba di rumah dengan selamat. Kami tiba dengan sukacita karena keselamatan yang dari Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang sedang bepergian keluar kota, keluar daerah, keluar negeri sekalipun. Tuhan juga jagai dan sertai. Lindungi ya Tuhan dengan sayap-Mu. Amankan mereka dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat. Pagari mereka dengan penjagaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian,
pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya Tuhan, kuasa kemuliaan bagi Tuhan, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata, amin.